Maju terus teknologi perahu tradisional Indonesia bersama energi kreatif. Oke teman-teman, kita ukur ya. Ini contoh untuk toli 6 ya. 182 181. Pertama kita ukur beratnya dulu, sehingga kita tahu nanti kita kurangi berapa untuk di bobotnya itu. Tetapi kita tetap mempertahankan daripada kekuatan. Tujuannya kita ukur adalah kita ingin tahu seberapa bobot dari kipas orinya itu, begitu. Nanti kita coba bahas pitch propeller ya, atau sudut kemiringan kipas. Kita coba setting nanti. Setelah disetting ketebalannya berkurang berapa, kemudian kita tajamkan dan kita haluskan. Nanti kita timbang hasilnya dan juga kita ukur lagi ketebalannya di berapa. Wabarakatuh, ketemu lagi bersama energi kreatif. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman diskusi untuk masalah pitch propeller atau sudut kemiringan daripada kipas ya teman-teman. Sudut kemiringan itu dipengaruhi oleh daripada tebal atau istilahnya toli atau kon. Kenapa disebut kon? Karena dalamnya ini bentuknya kerucut teman-teman. Nah tentu saja ada perbedaan antara kon dengan ukuran ini. Kebetulan 7 cm dan yang saya pegang di tangan satunya adalah 5 cm. Nah, apa sih itu pitch? Pitch itu jadi kita cek, pitch itu adalah sudut kemiringan yang dipengaruhi oleh tebal daripada toli. Jadi kalau kita putar seperti ini, nah dalam satu putaran ini dia menempuh berapa begitu. Kalau standar daripada teman-teman di Yamaha, misalkan ada pitch, katakanlah pitch 7 inch, itu artinya dalam satu putaran atau dalam 360 derajat atau satu putaran penuh itu menempuh 7 inch jaraknya. 1 inch itu 25,4 mm. Jadi ya 2 cm setengah lah kira-kira ya. 2 cm setengah begitu. Nah, jadi dalam satu putaran itu 2 cm setengah kali 7 ya teman-teman. Gitu. Nah, inilah yang mempengaruhi dari kecepatan. Tapi memang ada korelasi. Nah, pada video kita kemarin kita bahas engine terhadap kipas ya. Itu artinya setiap daripada kipas itu memiliki sudut kemiringan yang berbeda-beda atau pitch yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang cocok? Tergantung kebutuhan. Kebutuhannya butuh kencang, butuh angkut beban, atau untuk apa? Karena setiap jenis daripada pitch itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Contoh, ini pitch ini toli 8. Kalau kami di sini menyebutnya dari panjang dengan diameter kurang lebih 21 cm. Kemudian tebal daripada lubangnya adalah 7 cm juga. Maka dia akan bergerak seperti ini, tentunya akan lebih unggul. Nah, kemudian bagaimana dengan yangnya? Ini akan berpengaruh terhadap bobot atau beban mesin. Ketika pitchnya kita tambah katakanlah seperti ini, nah ini berbeda, tentu membutuhkan torsi. Torsi itu korelasinya adalah besar HP daripada mesinnya, dan juga semakin besar cc mesin atau PK-nya mesin itu berarti semakin boros. Nah, pertanyaannya adalah, saya pengen mesin saya tetap irit, artinya tetap efisien, tetapi pengen mencapai kecepatan maksimal.
Begitu pertanyaannya teman-teman. Nah, kami telah melakukan beberapa percobaan terhadap katakanlah mesin 6,5 PK. Nah, mesin setengah PK itu paling cocok di pitch ukuran 5 sampai 6. Sorry, bukan pitch ya, tapi ketebalan 5 sampai 6. Pitchnya berapa saya nggak tahu, tetapi kita melakukan percobaan berdasarkan apa yang umum dijual di masyarakat atau di lapangan ya teman-teman. Contoh seperti ini. Ini toli 7. Kalau ini toli 5 cm dan juga ada ini toli 7 cm. Oh sorry, ini 6 cm ya teman-teman. Toli 6 cm ini kita cocoknya untuk di mesin 8 dan 9 PK untuk mesin standar ya. Untuk mesin standar tentunya nanti ada yang kita setting jadi bawaan original dari pengecoran kami ini, kami setting kembali disesuaikan dengan PK daripada mesinnya atau kapasitas mesinnya. Tentunya bukan hanya mesin aspeknya yang terpengaruh, yaitu ada aspek lain seperti seberapa panjang ukuran perahunya dan berapa lebar perahunya. Begitu teman-teman, harus sesuai dengan besar perahu. Nah kemudian tinggal kita memilih berapa sih kipas yang cocok untuk mesin saya agar tadi tetap efisien, tetap irit bahan bakar, tapi bisa laju atau bisa kencang tenaganya begitu. Nah oke, kita tadi udah setting, kita ubah sudutnya, kita haluskan finishingnya, kemudian kita optimalkan dari tenaga mesinnya supaya tetap irit ya teman-teman. Nah ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan begini. Tentu mesin harga katakanlah 3.500.000 ya, seperti 6,5 PK nya Honda ya, GX 200 begitu. Harganya mungkin 3,5 juta sampai berapa, mungkin kisaran segitulah ya. Nah mesin 6,5 PK Honda dengan mesin yang harga katakanlah 1,5 juta, misalkan merek-merek yang umum beredar, entah itu dari merek-merek entah misalkan Paus, entah merek yang banyak beredar lah di pasaran ya, itu tentu torsinya berbeda atau tenaganya berbeda, beda kualitas daripada produk, tentunya berpengaruh. Nah kita wajib mengetahui merek apa sih mesin yang teman-teman pakai, sehingga kita bisa settingkan daripada pemilihan toli tersebut, kita bisa settingkan, disesuaikan dengan mesin yang teman-teman pakai begitu. Karena tentunya sangat berbeda sekali ya teman-teman antara mesin dari Honda gitu ya dengan mesin merek lainnya. Ini kita lihat, ini 7 cm dengan diameternya kurang lebih kita pakai meteran berapa ini, kita pakai meteran berapa ini, sekitar 19,5 cm ya teman-teman. Nah ini kita akan settingkan. Ada kalanya memang ketika mesin itu katakanlah terasa berat, kita bisa potong, kita bisa sesuaikan, kemudian tolinya kita kecilkan sehingga kita pemilihannya pada toli yang 5 cm, bukan pakai yang 6 cm begitu. Dan juga daripada aspek rasio daripada diameternya juga kita ubah ke ukuran yang lebih pendek ya. Nah ini contohnya, ini sekitar 19 cm tetapi dengan jenis daun yang agak lebar. Nanti kita bisa sesuaikan dengan pengalaman yang hasil dari kami uji cobakan gitu teman-teman. Nah kalau tapi memang tetap ada ukuran rata-ratanya ya, katakanlah tadi di 6,5 PK sampai dengan 6,5 Honda ataupun 7 atau 8 PK mesin merek lainnya.
Nah, tapi ada pula yang memang paling umum dipakai, katakanlah mesin 18, 20, 22 PK itu paling cocok memang di toli 8 ya, toli 8 atau toli 7 ya teman-teman, untuk kemiringan daripada sudut daunnya ini. Nah, ini paling cocok sekali untuk mesin standar dengan orientasinya kecepatan ya. Jadi bukan untuk angkut berat ya. Kalau untuk angkut berat saya sarankan pitch atau sudut yang lebih landai ya teman-teman. Ini toli 4 cm, ketebalannya 4 cm. Nah, ini untuk angkut bobot sangat cocok sekali karena keterpengaruhan daripada pitch propeller itu adalah kecepatannya akan naik tetapi torsinya akan turun. Torsinya turun. Kecepatannya naik tapi torsinya turun. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Kapan perahu teman-teman boleh pakai propeller yang sifatnya semi racing ini? Ketika bobot dari perahu teman-temannya konstan. Ya, bobot mungkin nambah-nambah sedikit, masih dalam cakupan area kerjanya mesin begitu ya. Nah, sebetulnya mesin standar kita itu masih ada sisa tenaga. Di video yang kemarin kami upload juga, sisa tenaganya itu adalah kita menyesuaikan, mengambil sisa tenaga mesin itu kita dengan cara kita menyesuaikan daripada toli kipas tersebut begitu. Entah pakai 5, 6, 7 ataupun yang 10 cm ya teman-teman. Karena tergantung daripada kapasitas mesin kembali gitu. Kalau kita bicara di 6,5 PK, 7, 8 PK paling cocok di toli 7, toli 6 dan toli 5 ya. Oke teman-teman, ini toli 7, ini toli 6, ini toli 5. Atau untuk angkut berat kita sarankan toli yang lebih pendek, atau bisa kita bilang ini kipas paling standar begitu, paling standar bawaan as long tail ataupun yang memang umum di pasaran. Oke teman-teman, kali ini kita pendek aja, kita bahas daripada pitch propeller atau sudut kemiringan. Jadi setiap kipas sudut kemiringannya berbeda-beda, tetapi tetap tujuannya adalah ingin ke orientasi ke kecepatan ataukah untuk ke angkut bobot. Nah, itu yang harus kita pahami teman-teman. Ketika kita memilih kuat juga begitu. Kalau untuk angkut bobot kita sarankan toli yang lebih kecil ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi syarat kondisinya adalah bobotnya itu konstan kalau teman-teman mau pakai kipas yang racing. Konstan itu artinya perubahan bobotnya tidak sangat besar ya, karena nanti berimbasnya kepada tenaga mesinnya itu sendiri. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kita akan coba bandingkan kipas yang sudah kita modifikasi sehingga kita tahu ketebalan, kemudian beratnya, dan juga tampilannya seperti apa. Oke, ditunggu. Terima kasih. Oke teman-teman, ini penampilan dari kipas yang sudah dimodifikasi ya. Jadi sudah dilakukan penipisan, penajaman, dan juga setting sudutnya, sehingga bisa lebih ringan lagi di mesin 6,5 PK atau 7 PK dengan mesin standar, tapi tetap bisa lari. Oke, 174 ya. Kalau rata-rata tadi kan sekitar 181, 182, jadi sekitar 7 gram, 8 gram berkurangnya teman-teman. 181, 181, 182. Oke, yang sudah dimodif bobotnya berkurang 185. Seperti ini tampilannya, lebih tajam, kemudian juga licin.
dan juga tipis ya teman-teman. Kalau kita tipis tetapi tetap kita pertahankan kekuatannya, sehingga hanya mengurangi 10 gram saja. Oke, yang masih ori dari tempat pengecoran, kita cek ya, tebalnya berapa ini, 3,3, kemudian belakangnya 3,4, depannya kemudian belakangnya 4,1 ya. Kita bandingkan 3,5, 2,8, 3,1 ya teman-teman. Nah 3, berapa nih, 3,17. Jadi ada pengurangan sekitar, dari misalkan tadi pengukuran sekitar 4 mili menjadi sekitar 3 mili. Jadi pengurangan sekitar 1 mili ya teman-teman. Pengurangannya sekitar 1 mm. Nah ini teman-teman, saya mengilustrasikan pitch atau sudut kemiringan kipas itu memakai baut ya teman-teman. Ini ada baut ulir kasar. Ini ada baut ulir kasar tetapi berbeda diameter, yang atas lebih besar, yang ini ulir kasar lebih kecil. Kemudian ada juga ini ulirnya ulir halus, diameter besar, dan ini diameternya lebih kecil, ulirnya halus juga. Saya ingin mengilustrasikan kepada teman-teman, sama-sama kita putar bautnya ini, katakanlah 4 atau 3 atau 4 putaran ya. Kita coba 3 putaran dulu ya. Seberapa jauh sih tembusnya begitu ya. Oke, saya udah tandain. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah ini bautnya udah saya tandain pakai spidol ya, pakai marking warna merah. 1, 2, 3. Nah bagaimana kita mengetahui jarak tempuhnya lebih jauh atau tidaknya? Nah kita buka nih pada sisi. Nah kita lihat nih teman-teman, ini yang ulir kasar. Ini ulir kasar yang kecil, ini ulir yang halus yang besar, ini ulir halus yang kecil. Oke, saya akan zoom. Seberapa sih tembusnya? Nah, nih teman-teman. Kalau kita ukur ketinggiannya, tentu ini akan ada. Ini kita mengilustrasikan pitch propeller ya. Ini kita lihat 7 mm ya teman-teman. Nah kita fokuskan di 7 mm. Oke, satunya berapa? Ini ternyata pitchnya lebih besar, diameter lebih kecil, 9 mm. Nah kita lihat di ulir yang halus. Ulir yang halus ini di 5 mm ya teman-teman, ulir yang halus itu. Kemudian yang paling pendek kita ukur. Nah ini pitchnya lebih halus, diameter lebih kecil, ada di 4 mm setengah ya, 4,5 mm. Sehingga kita bisa tahu teman-teman, sama-sama diputar 3 putaran, tetapi yang pitch propellernya atau yang ulirnya kasar, maka dia dengan putaran yang sama dia akan menembus lebih jauh atau menempuh jarak lebih jauh kalau kita konteksnya pada kipas. Sementara propeller yang atau baut dengan ulir yang lebih halus, maka dia tembusnya akan lebih sedikit ya teman-teman. Tetapi
tenaga yang diperlukan saat kita memutar baut tersebut berbeda-beda, teman-teman. Nah, ini konteksnya adalah tenaga dari mesin tersebut. Ketika saya memutar ini, saya memegang obengnya dengan kuat karena dia menembus ya, teman-teman. Sekali menembusnya berat begitu. Kalau ini cenderung ringan karena ulirnya lebih landai, lebih halus. Nah, pertanyaannya adalah seberapa kuat mesin kita agar masih sanggup untuk memutarkan pitch propeller tersebut begitu, dengan yang pitchnya lebih besar atau ulirnya lebih kasar kalau pada baut ini. Oke, begitu teman-teman. Semoga bermanfaat kita membahas masalah pitch atau masalah sudut kemiringan daripada kipas tersebut. Oke, terima kasih.